Kalau Anda pedagang kecil, penjual online, atau pengusaha UMKM, nama ini pasti nggak asing. QRIS. Ini adalah jalan pintas bagi kita untuk transaksi gampang tanpa ribet. Saya juga gitu. Mulai dari warung makan, toko online, sampai jualan pakaian, semua bisa pakai QRIS untuk bayar tanpa uang tunai. Tapi apa jadinya kalau QRIS ini dikecam oleh Amerika Serikat? Lah sesuai gambleh ini Amerika ini. Amerika itu protes keras soal kebijakan QRIS yang menurut mereka menghalangi bisnis asing masuk ke pasar Indonesia. Tapi kenapa? Kenapa mereka peduli sama sistem pembayaran kita? Apa dampaknya buat UMKM yang sudah bergantung banget sama sistem ini? Dan yang lebih penting, bisnis kita, bisnis yang selama ini jualan pakai QRIS, gimana nasibnya kalau sistem ini dibatasi? Jadi gini, QRIS ini dibangun untuk para UMKM agar mereka bisa lebih terhubung dengan pasar digital. Tapi Amerika lewat kantor perwakilan dagang AS protes keras. Kenapa? Karena mereka merasa kalau QRIS dan GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional Indonesia menghambat perusahaan asing seperti Visa dan Mastercard. Menurut laporan tahunan National Trade Estimate (NTE) 2025, Amerika Serikat mengatakan kebijakan ini membatasi akses mereka ke pasar Indonesia yang mengancam dominasi mereka di sistem pembayaran global. Tunggu kenapa kok tiba-tiba pembayaran domestik kita jadi masalah besar buat mereka? Karena selama ini Visa dan Mastercard adalah penguasa sistem pembayaran global. Mereka nggak seneng kalau lokal itu mulai jadi kompetitor yang akan mengurangi pengaruh mereka. Lalu gimana dampaknya buat kita yang bergantung pada QRIS untuk bisnis sehari-hari? Kan nggak mungkin juga diganti sama Kris Dayanti misalnya, atau Kris Biantoro gitu. Nggak iso. Sekarang bayangin kalau QRIS dibatasi sama AS atau pihak lain. Yang akan terjadi jika QRIS dibatasi, UMKM akan menghadapi kenaikan biaya transaksi yang tidak sedikit. Dampaknya, barang yang kita jual jadi lebih mahal karena transaksinya ada biayanya yang lebih mahal. Pembeli bisa kecewa. Mereka nggak bisa bayar pakai QRIS lagi, udah terbiasa. Omsetnya jadi turun. Yang terbiasa bayar pakai QRIS jadi lebih lambat lagi. Saya sudah terbiasa, istri saya terbiasa, semua terbiasa. Jadi terhambat. Sekarang coba bayangin kalau QRIS-nya hilang. Kita harus kembali ke sistem lama yang penuh biaya tambahan, rumit, dan pembayaran jadi lama. Jangan cuma bayangin ya, tapi pikirin nih. Kalau asupan barang kita terhenti karena sistem pembayaran dibatasi, kalau kita terpaksa bayar pakai biaya transaksi yang tinggi, bisnis kita bisa patah dalam hitungan bulan. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang Amerika Serikat. Mereka nggak terima kalau perusahaan mereka nggak bisa mengontrol sistem pembayaran Indonesia. Karena Visa dan Mastercard sudah menguasai pasar pembayaran global. Indonesia harus ikut, bukan malah punya sistem sendiri. Menurut USTR 2025, Amerika Serikat menilai bahwa QRIS dan GPN menciptakan persaingan yang tidak adil dan mereka merasa terpinggirkan dalam pasar besar yang menguntungkan ini. Tapi di sisi lain, Indonesia itu sebetulnya justru sedang berusaha memperkuat kedaulatan ekonomi digital agar UMKM bisa lebih mandiri tanpa tergantung pihak asing. Lalu siapa yang benar di sini? Satu sisi QRIS memberikan kemudahan dan biaya rendah untuk transaksi, sisi lain AS merasa terancam karena kekuasaannya mereka di pasar pembayaran global tergerus. Yang jelas, kalau kita tergantung pada sistem pembayaran asing, kita bisa kehilangan kendali atas transaksi kita sendiri. Sekarang apa yang bisa dilakukan sama pelaku UMKM? Apakah kita harus tergantung pada satu sistem pembayaran yang dibatasi oleh kebijakan luar negeri? Diversifikasi. Kata ini harus jadi prinsip utama buat Anda yang mau berbisnis jangka panjang. Jangan hanya bergantung pada satu sistem pembayaran. Mulai cari alternatif pembayaran yang lain yang lebih aman. QRIS itu adalah kesempatan besar untuk kita, UMKM, untuk mandiri dalam hal sistem pembayaran. Jika kita terus bergantung pada Visa atau Mastercard, kita akan selalu terikat pada biaya tinggi, batasan transaksi, dan kontrol asing. Pikirkan kalau kita kehilangan QRIS, apakah Anda siap? Ini bukan cuma sistem pembayaran, ini soal mengambil kontrol atas bisnis kita sendiri. Jangan biarkan kepentingan asing menghalangi kesempatan kita untuk berkembang. Sekarang mari kita pikirin nih,
Apa yang akan terjadi kalau kita terus bergantung pada sistem pembayaran internasional yang dikuasai oleh perusahaan besar seperti Visa dan Mastercard? Amerika Serikat sudah protes keras nih soal Kris dan GPN dengan alasan bahwa sistem pembayaran lokal kita bisa menghalangi dominasi mereka dalam industri pembayaran global. Tapi kenapa mereka peduli? Faktanya, Kris memungkinkan UMKM pedagang kecil untuk transaksi dengan biaya yang lebih terjangkau. Kita akan kehilangan kontrol atas sistem pembayaran yang selama ini menguntungkan dan mempermudah bisnis kita. Keuntungan kita bisa menurun karena biaya transaksi akan melambung tinggi dan akhirnya harga barang yang kita jual bisa ikut naik. Stok barang yang dulu gampang diakses jadi terhambat. Dan saat pelanggan yang sudah terbiasa transaksi pakai Kris, termasuk saya dan keluarga, akan mencari alternatif lain nantinya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sekarang saatnya kita mulai melindungi kepentingan bisnis kita. Jangan biarkan kebijakan-kebijakan luar negeri ini ngatur kita udele dewe gitu loh. Terutama untuk sistem pembayaran yang sudah banyak membantu pelaku UMKM di Indonesia. Ini saatnya adaptasi dan berjuang agar sistem pembayaran lokal kita berkembang. Itu sebabnya saya bikin grup WA yang khusus membimbing, berkontribusi, bersatu padu, bahu-membahu. Kita namakan grup 30 hari bimbingan UMKM. Tiap hari Anda akan dapat voice note dari saya, membahas cara ngatur harga, ngatur repeat order, strategi promosi, cara dagang yang gesit di tengah ekonomi yang labil. Di dalam grup, Anda akan berdiskusi juga dengan anggota grup lain, bisa tanya sepuasnya, bisa belajar dari pengalaman pedagang lain. Karena di dunia yang semakin penuh sama drama ini, yang bisa bertahan itu bukan yang paling keren, tapi yang punya info paling update dan relasi yang paling kuat. Di grup ini Anda akan bangun relasi. Anda klik aja link yang sudah saya sematkan di deskripsi dan kolom komentar untuk bergabung di grup. Langsung aja gabung sekarang. Saya sudah nungguin Anda di sana dan Anda jangan nungguin usaha Anda tekor duluan baru nyari pegangan. Karena dunia ini makin gak pasti. Belajar bareng itu jadi senjata yang paling masuk akal sekarang. Langsung aja klik sekarang. Saya udah di dalam.